Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya akan mereview tentang materi kurikulum dasar Bimba A I U E O. Dan pertanyaan yang pertama adalah, apa saja dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum menerapkan metode Bimba itu ada dua. Yang pertama, hak anak, dan yang kedua, teori belajar dalam psikolog pendidikan. Apa itu hak anak? Hak anak adalah menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak sudah terlahir sebagai pembelajar. Dan yang kedua itu teori belajar dalam psikolog pendidikan mempunyai 3 poin. Poin yang pertama yaitu the law of effect, yang artinya hukum sebab akibat, yaitu ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulangi. Poin yang kedua itu the law of exercise, yang artinya hukum latihan, yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulangi akan berdampak mampu. Poin yang ketiga itu the law of randomize, yang artinya hukum latihan, yaitu ketika seseorang semakin mampu maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora dan minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa saja metode Bimba A I U E O? Metode Bimba A I U E O itu terdapat 3 metode. Yang pertama fair learning, yang kedua small step system, dan yang ketiga individual system. Apa sih itu fair learning? Fair learning adalah proses yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Apa sih tujuannya fair learning bagi anak? Yaitu menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak akan mampu belajar dalam keinginan diri sendiri. Siapa sih yang bertanggung jawab di fair learning itu? Ya, yang bertanggung jawab di fair learning itu yaitu motivator. Motivator harus bertanggung jawab penuh agar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kapan sih fair learning itu berlangsung ya? Ibaratnya fair learning itu berlangsung yaitu setiap hari atau setiap saat, dan motivator pun harus mampu menciptakan suasana fair learning-nya setiap hari. Dan yang kedua itu small step system. Small step system itu apa? Small step system yaitu proses pembelajaran secara bertahap. Apa sih tujuannya small step system? Tujuannya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Bagaimana sih cara penerapan small step system? Yaitu dengan cara menerapkan individual system. Apa itu individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Apa sih tujuannya individual system? Yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Ya, kembali lagi kepada small step system. Small step system itu yaitu agar anak itu bisa melakukan pembelajaran itu secara bertahap. Bagaimana sih cara penerapannya? Dengan tidak melakukan anak secara klasikal. Ya, mungkin sekian jawaban atau review saya tentang materi kurikulum dasar Bimba A I U E O. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau ada yang kurang dalam bahasa saya, harap dimaklumi karena kita masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih.